Indonesia, negara agraris dengan populasi sapi potong lebih dari 17 juta ekor. Negara dengan potensi peternakan yang luar biasa besar, tapi mengapa kita masih mengimpor daging sapi hingga ratusan ribu ton setiap tahunnya? Salah satu jawabannya ada di sini. Di kandang-kandang sederhana ini, di tangan para peternak yang bekerja keras setiap hari, namun belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi yang sudah terbukti mampu melipat gandakan produktivitas ternak mereka. Hari ini, kita akan berbicara tentang satu teknologi yang sederhana, terjangkau, namun dampaknya luar biasa. Inseminasi buatan, atau yang akrab disebut dengan IB. Dan kita akan melihat mengapa banyak peternak masih enggan menggunakannya, serta bagaimana mengubah keadaan itu. Pak. Nah, tadi kan Haikal tuh baca dari artikel gitu ya Pak. Nah, di situ ngejelasin bahwa dari Kedinasan tuh ngasih kita tuh program integrasi. Gimana coba kalau kita daftar dulu Pak? Soalnya kan bisa ningkatin kualitas dari bibit sapi kita. Oh, gitu ya. Iya. Itu cuma akal-akalan dokter hewan, nak. Bapak kan udah puluhan tahun jadi peternak. Ngapain pakai IB? Kok juga sapi bisa kawin tanpa IB? Itu juga biayanya mahal. Bapak tidak mampu. Jadi seperti ini aja. Asalkan ternak sehat, mau makan, akan menghasilkan anak. Tapi Pak, Haikal ngelihat dari teman-teman Haikal yang lain sudah melakukan IB, itu kata mereka kualitas sapinya jadi lebih bagus. Terus juga bobotnya lebih tinggi juga Pak. Sudah, kamu masih kecil. Saya sudah berpengalaman ini. Bantu Bapak, Nak. Iya, Bu. Kita ngopi dulu. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya. Pak, tahu nggak? Kemarin Pak Arden yang di desa Tegal itu, sapinya sekarang bagus-bagus loh. Katanya sih dia ikut program BIT. Harga sapinya jadi laku mahal di pasar. Oh, itulah saja itu. Pak Hanif bukan satu-satunya. Di Indonesia, jutaan peternak masih ragu untuk mencoba teknologi modern seperti inseminasi buatan. Rasa tidak percaya, kurangnya informasi dan kekhawatiran akan biaya menjadi tembok yang sulit ditembus. Tapi, apakah kekhawatiran itu benar-benar menjadi alasan? Nah, tim penyuluhnya udah datang nih. Warga sudah saya kumpulkan di balai. Tapi saya kasih tahu ya, Pak Hanif dan beberapa yang tua-tua itu agak susah untuk diyakinkan. Nah, justru itu tantangan buat kami, Mbak Ageng. Kami tidak datang untuk memaksa, tetapi ingin berbagi informasi dan sharing pengalaman bersama. Betul Bu, kami juga membawa orang yang sudah mahir dalam inseminasi buatan, yaitu ada Bapak Malik dan temannya Ibu Seril. Mereka adalah seorang inseminator, jadi warga bisa berkonsultasi dan tanya jawab kepada beliau. Bagus. Langsung dimulai aja kali ya. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Adi dan Bapak Malik yang sudah berkenan hadir pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak Adi akan memberikan sedikit arahan dan materi mengenai inseminasi buatan. Kepada Bapak Adi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Tujuan kedatangan kami ke sini yaitu untuk berbagi informasi tentang teknologi yang sudah banyak digunakan di lebih dari 60 negara di dunia, yang terbukti dapat meningkatkan produktivitas peternakan secara signifikan, yaitu inseminasi buatan.
Jadi inseminasi buatan merupakan proses memasukkan sperma atau air mani dari pejantan unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina secara buatan. Atau secara sederhana, Bapak Ibu sekalian, apabila punya sapi betina dapat bunting dan melahirkan tanpa mempunyai pejantan dengan kualitas anak yang unggul. Izin menambahkan ya Bapak Ibu, jadi kelebihan dari IB sendiri itu juga ada menggunakan pejantan-pejantan yang unggul. Jadi ketika nanti keturunannya itu lahir, mutu genetiknya itu akan lebih baik, lebih unggul daripada yang tidak diinseminasi. Kemudian yang kedua itu pejantan itu bisa digunakan untuk menginseminasi ribuan betina. Jadi untuk modal atau uangnya itu bisa digunakan untuk hal yang lain gitu. Ketiga, IB juga dapat mencegah penularan penyakit reproduksi antar ternak. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling penting berupa peternak, anak sapi hasil IB cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan memiliki harga yang lebih tinggi di pasaran. Permisi Mas, kalau begitu biayanya berapa ya? Saya pernah kecil, modal saya terbatas. Nah, pertanyaan bagus Bu. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Yang pasti akan ada subsidi dari pemerintah yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Malik selaku inseminator. Seperti itu. Daripada hanya teori, mari kita dengarkan langsung dari peternakan yang sudah merasakan manfaatnya. 2 tahun lalu sapi saya ya sama seperti sapi-sapi daerah sini Mas, biasa gitu. Bobot badannya sekitar 200-an kilo aja gitu. Namun harganya pun juga relatif segitu-gitu aja Mas. Tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti program IB, ya bisa dilihat lah sapinya seperti saya seperti ini, bobot lahirnya ya naik sekitar 30%-an gitu. Dan harganya pun ya sekitar 2-3% lebih mahal lah, 1-2 juta gitu lah. Awalnya itu dulu saya juga ragu, takut, tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti program IB, yang mengurus semuanya itu adalah ahlinya. Kita tinggal ngurusi memantau program birahinya, selebihnya dari Bang IB-nya itu Mas. Oke, jadi alatnya seperti ini. Yang pertama di sini ada kontainer nitrogen cair yang digunakan untuk menampung straw atau seperti sedotan yang digunakan untuk menyimpan semen atau sperma dari pejantan yang unggul dan digunakan. Atau inseminasi buatan itu hanya perlu waktu sekitar 5-10 menit dilakukannya. Ketika ternaknya terdeteksi birahi, kemudian Bapak Ibu jangan ragu untuk langsung hubungi inseminator. Pak, tanda-tanda birahi itu seperti apa ya Pak? Kami orang awam susah bedainnya. Baik, jadi tanda-tanda birahi itu bisa dari hal yang sederhana dulu, seperti sapinya gelisah, kemudian sering mengeluarkan suara. Terus sapinya diam ketika dinaiki sapi lain, itu dinamakan dengan standing heat. Kemudian nafsu makannya juga menurun. Nah, ketika udah ada tanda-tanda itu, seperti yang tadi saya bilang, Ibu langsung hubungi inseminator supaya langsung inseminator datang di besok paginya atau besok sorenya ketika setelah terjadi tanda-tanda, karena masa birahi ini hanya bertahan dari 12 sampai 18 jam gitu Bu. Pak, Bu, izin bertanya. Apakah ketika gagal itu seperti apa? Apakah perlu diulang kembali atau tidak? Angka keberhasilan IB dengan deteksi birahi yang tepat itu bisa mencapai 60-70%. Apabila pada siklus yang pertama tidak berhasil, dapat diulangi pada siklus selanjutnya. Itu sekitar 21 hari kemudian. Dan itu wajar, jadi nggak perlu khawatir Pak. Gimana Pak setelah mendengar dari tadi itu? Gimana ya Le? Sebenarnya Bapak itu bukan nggak mau menerima kemajuan. Bapak cuma takut gagal. Kalau misal Bapak nyoba terus gagal, gimana Bapak mau menyambung hidup? Ternak itu kan satu-satunya aset Bapak gitu. Tapi kan Pak, kita lihat lagi lah Pak, dari Pak Abdan kemarin contohnya ya. Nah,
dari Pak Argan aja kan udah mulai langsung semuanya Pak. Kita mulai dari satu dulu. Siapa tahu kalau misal satu berhasil, nah kedepannya kita coba lagi untuk semuanya Pak. Gitu. Mungkin besok Bapak akan coba 1 ekor dulu ya. Mas, mau nanya, kalau mau daftar program IB subsidi ini, bagaimana sih prosedurnya? Kalau mau mendaftar, apakah itu benar-benar gratis? Wah, sepertinya Pak Hanif udah berminat buat IB ya Pak. Jadi untuk IB subsidi dari pemerintah, Bapak itu tinggal datang ke kantor dinas peternakan atau enggak ke inseminator setempat atau penyuluh setempat. Nah, di situ biasanya biaya semennya apa? Yang gratis. Jadi biaya spermanya gratis. Tapi ada biaya jasa inseminator. Yang paling hanya 25 sampai 50 ribu Pak per ekor sapinya. Gitu Pak. Permisi, saya mau bertanya, kalau sapinya birahi malam-malam, teknisnya bisa dipanggil tidak? Bisa Bu, inseminator kami siap dihubungi. Justru kalau terdeteksi birahi pada malam hari itu penting, karena apabila terdeteksi birahinya itu malam hari, inseminasinya itu idealnya dilakukan di pagi hari berikutnya, tepat di waktu puncak kesuburan birahi tersebut. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu semuanya? Perubahan tidak pernah mudah, terutama bagi mereka yang sudah bertahun-tahun berjalan di jalur yang sama, tapi kemajuan tidak menunggu. Inseminasi buatan bukan sekedar teknologi. Ia adalah jembatan antara cara lama yang nyaman dan masa depan yang lebih produktif. Karena pada akhirnya, kemajuan peternakan Indonesia tidak hanya teknologinya saja, melainkan keberanian para peternak untuk mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video penyuluhan ini. Jika kalian tertarik mengenai inseminasi buatan di wilayah Anda, hubungi Dinas Peternakan dan penyuluh lapangan terdekat. Bersama kita wujudkan peternakan Indonesia yang lebih maju. Ya lu mau dari situ dah. Kenapa ya?